lapor polisi. Ya, kalian tahu kan siapa orang pertama yang viralin hashtag ini? Yes, istri polisi sendiri, Ibu Ernawati. Belum lagi orang-orang yang ikut komen di postingan gue. Gue anaknya polisi dan gue nggak dukung bokap gue. Ada lagi yang bilang, abang gue polisi dan gue juga nggak suka sama dia atau apa yang dia lakuin. Belum lagi orang tua yang sampai nggak ngakuin anaknya kalau jadi polisi. Gila sih. Sementara kalian ingat saat polisi sendiri yang diwawancara soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dia jawabnya apa? 87% masyarakat percaya atas kinerja polisi. Paling pintar dan paling mahir merekayasa berita, termasuk merekayasa pidana. Merekayasa fakta jika kesalahan terjadi di institusinya sendiri, seperti halnya kasus Afif. Ini saya nggak lagi ngerosting seperti stand up komedi, jadi nggak usah ketawa. Silakan sakit hati, karena apa yang saya bilang ini fakta dan kejujuran. Kalau masyarakat ada yang mencuri, itu disebutnya apa? Maling. Kalau ada polisi yang juga mencuri, tapi disebut oknum. Kenapa nggak ada istilah oknum masyarakat gitu loh? Kalau ada masyarakat yang jadi pengedar, dibilang apa? Bandar. Kalau polisi yang jadi pengedar dan pemakai, lagi-lagi disebut oknum. Halus banget mainan yang Anda buat. Kalau ada yang bela diri lawan begal nih misalnya, malah korban begalnya yang dipenjara, dan kalau ngelapor kan mesti bayar. Kalau aparat yang lawan begal dan nangkap bandar, yang ada malah naik jabatan. Benar gak? Benar. Kalau dipikir di posisi Anda, untung 2 kali ya Pak. Nangkap bandar naik jabatan, kan ya sama bandar dapat cuan. Kiri kanan oke kayaknya. Hal haram terobos aja dah. Kalau kesalahan di pihak Anda, paling dimutasi, bisa kerja lagi, nggak dipenjara, apalagi sampai dibotakin ya kan. Lagi-lagi yang ditumbalin siapa? Ya jawab sendiri kalau komentar. Oke, kembali ke kasus Bu Ernawati. Ingatkah kalian di tahun 2021 ada Bayangkari, salah satu istri dari kepolisian yang memperjuangkan keadilan bagi kakaknya yang tewas dalam proses kepolisian di Makassar. Ibu Erna ini sampai demo untuk mencari keadilan bagi kakaknya di tengah institusi Polri yang tidak bergeming dan tidak niat menyelesaikan kasusnya sama sekali. Yang mirip-mirip kasus Afif Maulana. Kasus Ibu Ernawati juga pernah diangkat Mbak Najwa Shihab di narasi. Beliau sampai dikepung 50 pihak kepolisian karena video yang tersebar dan diancam UU ITE dan ditahan, dipenjarakan. Tak berhenti sampai di sana. Untuk cuci tangan kepolisian juga menyogok beliau untuk tutup mulut. Tidak sampai di sana, suaminya ikut dimutasi dan dipindahkan sangat jauh. Sekelas Bayangkari loh, bayangin. Berjuang mati-matian demi keadilan kakaknya sendiri. Sampai harus dipenjara segala dan diancam UU ITE. Apalagi masyarakat jelita kayak kita-kita ini, yang bebas ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi yang mulia kapan saja. Saya hormat atas seragam yang Anda pakai, tapi tidak dengan tindakan yang menyimpang, zolim, dan merugikan orang lain. Mengatasnamakan hukum untuk kepentingan pribadi. Koreksi kalau benar. Share videonya biar mereka dengar. Ini hanya untuk orang yang berakal dan punya pikiran. Ya teman-teman, kalau kita berbicara terkait dengan oknum polisi ini, memang tidak akan habis-habisnya ya. Terkait dengan hashtag percuma lapor polisi, yang dimana hashtag ini digaungkan sendiri oleh Ibu Bayangkari ya. Ibu Bayangkari ini artinya suaminya polisi ya. Seharusnya mereka tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tetapi mungkin sudah menjadi puncak karena persoalan yang dilaporkan tidak segera diungkapkan. Dan dari penjelasan Mbak yang cantik ini, yang menjadi pertanyaan saya, tadi dia sempat singgung soal Najwa Shihab. Ya, Najwa Shihab, sejujurnya saya sangat suka dengan dia karena orang ini selalu mengangkat tema-tema yang viral. Ya, kasus-kasus besar itu selalu diangkat dalam programnya. Tapi yang menjadi aneh dan tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa kasus Vina dan juga Eki di Cirebon tidak pernah diangkat oleh beliau? Apakah Najwa Shihab tahu bahwa sesungguhnya peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa? Bahwa sesungguhnya peristiwa Vina dan Eki adalah ada orang-orang besar yang terlibat di dalamnya. Ya, bahkan beredar sebuah isu di mana
semakin terang benderang kalau itu Rudiana itu terlibat di dalam kasus ini. Dia mengarahkan si Aib untuk memberikan kesaksian palsu. Bahkan si Aib sendiri juga mengarahkan si Dede untuk memberikan kesaksian palsu. Dan yang lucu di negeri kita ini ya, ketika masyarakat atau orang-orang yang tertangkap basah mencuri ayam, mereka katakan bahwa ini masyarakat, bukan ini adalah oknum masyarakat. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan kalau peristiwa ini dilakukan oleh polisi. Kita tidak boleh mengatakan bahwa itu polisi yang melakukan, tetapi kita harus katakan bahwa ini adalah oknum polisi. Kira-kira menurut teman-teman, adilkah kalau kita diperlakukan seperti ini? Ketika polisi menangkap bandar narkoba, ketika polisi menangkap para penjahat, mereka mendapatkan reward berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Namun di saat polisi melakukan salah tangkap, apakah ada punishment buat mereka? Sama sekali belum ada. Yang ada ketika mereka melakukan salah tangkap, hanyalah bilang apa? Kami minta maaf atas keluarga karena kami telah melakukan kesalahan. Enak benar ya? Mengucapkan kata minta maaf. Kalau kalian yang buat salah, cukup minta maaf. Kalau kalian berbuat menangkap penjahat, kalian mendapatkan reward. Tapi belum pernah ada punishment buat kalian-kalian ini. Ya. Nah, teman-teman, berikut ada sebuah video yang di mana seorang bapak-bapak ya, itu saat ditahan oleh polisi, dia malah berdebat ya. Ini orang saya sangat akui, nyalinya sangat besar. Mari kita simak bersama-sama. Yang bapak itu siapa namanya? Udah. Enggak, bapak itu siapa namanya? Itu nama saya. Oke, Pak. Udah. STNK mana? Satu lagi siapa tadi? Pak. Cak, tengok. Udah, Pak. Enggak, beliau namanya siapa tadi? Sudah, enggak. Saya tanya. Beliau ada nggak di STNK? Enggak. Ini STNK mana? Udah. Pak. Saya tengok SPT-nya. Saya mau ngecek nama beliau. Bapak, saya mau tanya loh. Sini. Enggak, nama beliau ada nggak di sini? Itu aja Bapak, katanya. saya mau nanya nih SPT-nya sini dulu biar saya jelaskan. Sini. Nah, sini Bapak turun biar dijelaskan. Enggak, Sini Bapak, biar turun biar dijelaskan. Enggak, saya mau nanya nama Sini beliau. Bapak, biar dijelaskan turun. Nama beliau Ini siapa? Bapak turun sini biar dijelaskan. Enggak. Sini. Biar dijelaskan sini, Pak. Nah, yang mau bertanya apa? Nama beliau siapa? Nah, STNK Bapak mana? Ada, ini saya pegang. Namanya siapa, Pak? Coba, namanya siapa? Oh, Pak. Namanya siapa? Enggak, saya mau Sini. saya mau ngecek di SPT. SPT ada nggak? Saya lah. Nama Bapak ada kan? Sini. Enggak, nama Bapak ada di dalam berita. Saya, Pak. Oke. Enggak, bukan masalah senior dan senior. Ini beliau ada di listnya. Ya, Bapak ditanya di mana keberatannya? Ya, beliau ada di pemerintah nggak beliau? Enggak, ini kan mau sampai tadi kenapa? Alasan gitu, Pak. Beliau nggak boleh ikut harusnya. Ini, ya. Pantesan beliau Masalahnya apa? menghindar. Masalahnya apa? Berarti pantesan beliau menghindar. Siapa namanya, Pak? Masalahnya apa, Bapak? Bapak ada di pemerintah. Masalahnya apa, Bapak? Beliau meriksa tadi saya kan? Beliau yang tempat saya. Apa, Bapak? Ini Pak, ya, yang namanya SPT, semua petugas yang ada di sini wajib ada di dalam SPT. Beliau yang menghentikan saya, beliau harus ada di SPT. Iya, terus? Ya, kalau nggak ada ngapain dia di sini? Bapak dari mana tadi? Enggak, kalau nggak ada ngapain beliau di sini? Bapak dari mana? Bisa. Iya, Bapak dari mana? Kalau nggak ada namanya nggak boleh ikut. Ini, Bapak dari mana? Berarti nggak ada ya? Begini, saya nanya Bapak dari mana? Kalau tanya saya dari mana? Ya, saya di stop. Ini saya di sini. Perjalanan wajar Ya, saya perlu tahu legalitasnya. Keberadaan beliau tuh ngapain di sini? ini kita baru datang nih. Nggak ada alasan. Surat perintah beliau nggak boleh ada di sini. Iya, tapi yang saya tanya Bapak dari mana? Beliau nggak boleh ada di sini, saya bilang.
Ya. Kalau nggak ada di surat perintah nggak boleh ada ikut lah. Kalau nggak ada di surat perintah, beliau kenapa ikut? Kenapa ikut beliau? Nggak ada di surat perintah. Siapa namanya di sini? Kan berdasarkan undang-undang, Pak, yang boleh ikut di razia harus ada namanya di SPP. Apa bisa kita bantu? Ya. Itu yang mau saya pastikan. Saya sih BPK pasti ada lah. Saya lengkap. Kita ingin mau dasar. Nggak ada alasan, berarti beliau nggak boleh ikut. Bukan. Ya. Saya pikir bapak Iya, berarti beliau nggak boleh ikut. Pak, Bapak nggak usah ikut razia. Harus ada di SPP. Karena beliau yang suruh saya. Ya. Nggak boleh gitu, bos. Ya. Undang-undang kan jelas. Saya mau ke Medan. Nggak boleh seperti itu. Ya. Itu jaraknya ada 50 meter, 20 meter ya. Oke. Ya, itu beliau itu nggak boleh ada di sini. Nggak ada di sini surat perintah berarti nggak boleh ikut. Itu amanat undang-undang. Benar nggak? Dari mana tadi? Iya, saya isi SNK lengkap Pak, bukan nggak ada. Tapi bapak-bapak juga harus ngikutin undang-undang lah. Ya, silakan periksa. Tapi beliau itu nggak boleh ada di sini. Nah, itu ada petugas yang tidak ada di surat perintah tugas. Ya. Silakan diperiksa Pak. Bapak siapa namanya? Pak, sebentar Pak, surat perintahnya saya mau lihat, mau ngecek beliau juga. Ada nggak surat perintah? Ada. Ya. Ambil di Bapak. Ya. Saya nggak bisa dibantu. Saya nggak bisa dibantu. Ya. Mana Pak surat perintahnya? Apa kalau saya mengapa sini? Surat perintah sini. Kenapa di sini Bapak? Juga. Ada. Beliau nggak ada di surat perintah. Kenapa nyetok kendaraan? Nggak boleh lah. Ya, nggak boleh gitu bos. Enggak, saya nggak minta bantu kok. Saya nggak minta bantu. Undang-undangnya jelas. Kalau nggak ada di surat perintah nggak boleh ikut. Ya. Apa tadi Pak? Mana tadi surat perintahnya? Coba lihat. Mana surat perintahnya? Ya, yang satu yang nggak ada namanya nggak boleh ikut, ya. Yang lain semuanya ada di surat perintah nggak? Yang lain ada di surat perintah. Bapak ada di surat perintah? Namanya? Pak siapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Pak, ya. Saya laporin nanti. Ada undang-undangnya, ikutin undang-undang. Kenapa? Ini bisa. Kalau aku mau melaporkan silakan. Iya, pasti saya laporkan. Itu udah nggak masalah. Yang penting tinggal melapor gampang ya. Nggak apa-apa. Dan Iya bang. ini Bapak dari mana? Kok ditanya Pak? Saya lagi melintas Bapak stop. Dari Pekanbaru. Ya? Enggak. Saya bilang dari Pekanbaru. Yang penting saya pengendara. Iya. Ya, dengan nggak ada namanya tapi bisa ikut haji itu melanggar Pak. Ya, berarti kan dia kawan kami kan sakit tadi. Nggak. Ini polisi apa Banpol serius nanya, kenapa masih ada aja rahasia yang nggak ada surat perintah seperti ini di Indonesia? Ya, inilah. Jadi dari video ini teman-teman bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita menemukan ada rahasia di jalan, seharusnya yang kita lakukan itu seperti ini. Melihat SPT, surat perintah tugas, apakah di dalam SPT tersebut tertera atau tercantum nama-nama orang yang terlibat di dalam rahasia itu. Ya, sebuah keberanian yang tentunya wajib kita berikan apresiasi bagaimana seorang bapak ini dia berbicara menurut undang-undang. Ya, dia melihat di dalam SPT itu tidak ada nama orang yang menahan mobilnya dia. Artinya dia benar dong. Ya, inilah yang orang bilang, kita katakan bahwa oknum polisi. Kalau mereka buat salah ya, oknum polisi. Tapi kalau dikumpul-kumpul itu bisa dapat satu provinsi loh. Kalau sudah satu provinsi itu bukan nama oknum lagi. Kira-kira apa ya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Sudah bersama-sama kita menyimak dua video yang saya tampilkan tadi, bagaimana keberanian dari seorang cewek, seorang mbak cantik, satunya lagi seorang bapak-bapak. Nah, diketahui bahwa seorang bapak ini dia memang khusus ya di sebuah kontennya di media sosial, khusus merazia oknum-oknum polisi yang nakal ya, dalam tanda kutip nakal. Dan memang hal seperti ini butuh keberanian ya. Harus makin banyak orang-orang yang seperti ini berani. Tentunya kita harus memahami dulu aturan ya, jangan sampai kita asal labrak malah kita yang dilabrak balik. Tapi setidaknya teman-teman bahwa yang disampaikan oleh Bapak ini benar, bahwa mereka ini tidak asal menahan orang seenak udelnya mereka ya, seenak jidatnya mereka ya. Jangan mentang-mentang karena mereka berseragam terus mereka melakukan sesuka hati mereka ya. Jadi buat bapak-bapak polisi yang ada di dalam video ini, semoga Anda segera bertobat ya. Cukup puaslah dengan gaji yang ada. Jangan lagi mencari recehan di luar dengan memalak orang-orang yang sedang mencari nafkah itu ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras untuk kita semua.